Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 10 MIPA. Hari ini kita akan belajar tentang eksponen pecahan. Bagaimana tentang eksponen pecahan? Yuk kita lihat video berikut ini. Nah, sekarang kita ke bentuk umum eksponen pecahan. Jika A lebih dari sama dengan 0, M dan N adalah bilangan bulat positif, maka bentuk umumnya adalah A pangkat M per N, di mana N-nya itu di luar, M-nya di dalam ya. Berarti bacaannya akar pangkat N dari A pangkat M. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini ada catatan ya. Ketika A-nya itu negatif ya, A boleh negatif asalkan N-nya itu adalah bilangan ganjil. Gimana maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini min 1 ya. Akar pangkat 3 dari min 1. Hasilnya juga min 1. Kenapa begitu? Ketika bilangan itu negatif dan dipangkatkan ganjil, maka hasilnya juga negatif. Tapi beda dengan yang kedua ini. Kalaulah dia pangkatnya genap, bilangannya negatif, ya nggak akan bisa, karena min 1 di sini kalau kita kali dengan min 1 hasilnya harusnya positif 1 bukan negatif 1 ya. Jadi tidak berlaku untuk N bilangan genap. Dan juga bisa kamu sering lihat biasanya ada akar 25. Bu, kok nggak ada N-nya? Karena 2 itu tidak ditulis, jadi sebenarnya itu 25 pangkat 1/2. Sekarang ke contoh soal aja langsung ya. Akar 3. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Sama dengan akar 25 tadi. Nah, sebenarnya dia itu akar pangkat 2 di luarnya ya. Berarti 3-nya itu jelas pangkat 1. Berarti kalau dibuat eksponen 3 pangkat 1/2. Contoh soal yang kedua, akar pangkat 5 dari 16. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, 16 itu harus kamu ubah juga dalam bentuk pangkat ya. Berarti akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi, langsung saja kamu buat M-nya adalah 4, N-nya adalah 5 ya. 2 pangkat 4/5. Sekarang contoh soal yang ketiga, 3x pangkat 2 kali akar pangkat 4 dari x pangkat 2. Bagaimana cara menyelesaikan? Pisahkan satu-satu. 3x pangkat 2 kali, nah kamu buat dalam bentuk eksponen ya, 2/4. Oke. Setelah kamu buat seperti itu, kamu lihat. Nah, 3x pangkat 2 kali 2/4 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, berarti 1 dan 2, berarti menjadi x pangkat setengah. Nah, karena dia mengandung variabel yang sama, pangkatnya itu boleh kita tambah karena bentuknya di sini adalah perkalian ya. Berarti 3x pangkat 2 tambah 1/2. Bagaimana cara menjumlahkannya? Berarti 3x 2 kali 2 4 tambah 1 5, berarti 3x pangkat 5/2. Sekarang kita ke contoh soal D, 4x pangkat 2 per akar pangkat 3 dari x pangkat 2, di mana x-nya itu tidak sama dengan 0. Bagaimana cara menjawabnya? Kita akan buat 4x pangkat 2 per, nah yang di bawahnya itu kita bentuk juga dia menjadi eksponen x pangkat 2/3. Berarti kalau sama-sama x ya, ini kan sama-sama x, bisa kita kurangkan pangkatnya karena sesuai dengan sifat eksponen. Berarti 4x pangkat 2 dikurang 2/3. Nah, bisa kita kurangi ya. Nah, cara menguranginya itu 2 kali 3 6. Oke, dikurang 2/3. Berarti menjadi 4x 4/3. Itulah hasilnya. Sekarang soal yang E, 10 pangkat 1/2 dikali 32 pangkat 2/5. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, sekarang kamu harus ubah 10
pangkat 2 ya. 100 itu adalah 10 pangkat 2 pangkat 1/2 dikali 32 pun kamu ubah jadi pangkat, yaitu 2 pangkat 5 pangkat 2/5. Nah, kita lihat kalau di dalam sifat eksponen ada pangkat, di luarnya ada pangkat lagi, maka pangkatnya itu kita kali 2 kali 1/2 dikali 2 pangkat 5 kali 2/5. Nah, 2 kali 1/2 habis 2 dan 2 ya, sama juga dengan 5 dengan 5. 10 dikali 2 pangkat 2. Dimana kita tahu kalau 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi 10 kali 4 adalah 40. Nah, kita lanjut ke soal F ya. Kita punya soal jika A pangkat 2 per B pangkat 4 sama dengan 64, hitunglah akar pangkat 3 dari B pangkat 2 per A. Nah, kita di sini punya A pangkat 2 per B pangkat 4. Sama-sama bisa dikali 2, artinya 2-nya bisa kita keluarkan menjadi pangkat. A per B pangkat 2 ya, sama aja hasilnya seperti yang di samping. Itu dari soal katanya sama dengan 64. Nah, bagaimana cara mencarinya lagi? Nah, pangkat 2 yang di luar tanda kurung itu bisa hilang asalkan 64 itu kita tarik akarnya. Oke. Setelah itu A per B pangkat 2, berapa akar 64? Bu, akar 64 itu adalah 8. Lebih tepatnya adalah plus minus 8. Kenapa? Kalau 8 kali 8 hasilnya 64. Minus 8 kali minus 8 juga hasilnya 64. Nah, sekarang di soalnya di situ B pangkat 2 per A kan? Berarti bisa kita balik saja. Hasilnya menjadi plus minus 1/8. Nah, sekarang kita ubah lagi supaya dapat apa yang diminta soal. Sekarang ketika dia plus 1/8 ya, B pangkat 2 per A. Oke, katanya di situ akar pangkat 3-nya. Berarti kita buat ganti B pangkat 2 per A jadi 1/8 positif. Akar pangkat 3. Nah, berarti berapa itu? 1/8 itu ternyata adalah 1/2 pangkat 3. Kenapa 1 pangkat 3? 1, 2 pangkat 3, 8. Jadi hasilnya adalah 1/2. Karena 3 bagi 3 nanti habis ya, jadi 1. Sekarang ketika dia negatif, ya sama aja, tinggal tandanya aja yang berubah ya. Berarti min 1/8 akar pangkat 3-nya ya. Oke, berarti hasilnya sama, hampir sama dengan yang di atas, cuma menjadi min 1/2 pangkat 3 akar pangkat 3-nya. Jadi hasilnya min setengah. Itulah hasilnya, setengah dan min setengah. Oke, sampai jumpa minggu depan. Insya Allah kita akan kuis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.